Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai angka Romawi. Walaupun sistem bilangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem Hindu-Arab yang menggunakan basis 10 dengan lambang dari 0 sampai 9, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem numerasi Romawi. Untuk tahu bagaimanakah sistem numerasi Romawi itu, silahkan simak video berikut ini. Oke, yang perlu diperhatikan di sini dalam penulisan angka Romawi adalah kita mengenal lambang-lambang dasarnya terlebih dahulu. Di sini ada lambang dasar yang digunakan dalam sistem Romawi. Yang pertama adalah I itu adalah 1, kemudian V 5, X 10, kemudian L 50, C 100, D 500, dan M 1000. Jadi di sini ketika angkanya besar, teman-teman bisa menggunakan perkalian dengan 1000 itu dengan menambahkan garis di atas lambang yang digunakan. Yang perlu diperhatikan lagi dalam penulisan sistem Romawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem Romawi ini merupakan sistem penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak ada pembagian. Jika simbol dalam sebuah angka mempunyai nilai menurun dari kiri ke kanan, maka nilai tersebut dijumlahkan. Namun, bila naik dari kiri ke kanan, maka dikurangkan. Penulisan sebuah bilangan tidak boleh menggunakan 3 simbol yang sama secara berurutan. Lambang-lambang yang boleh dinyatakan secara berurutan itu hanya I, X, C, dan M. Sedangkan untuk V, L, dan D itu tidak boleh dinyatakan secara berurutan. Banyak lambang yang diletakkan di sebelah kiri lambang yang dikurangi, tidak boleh lebih dari 1 lambang. Selanjutnya, penulisan sebuah bilangan yang besar digunakan garis di atas simbol atau lambang. Kemudian, lambang I hanya boleh dikurangkan dengan V dan X. Lambang X hanya boleh dikurangkan dari L dan C, dan lambang C hanya boleh dikurangkan dari D dan M. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama di sini adalah 6. Apakah 6 boleh dituliskan dengan I sebanyak 6 kali? Nah, tadi berulang tapi maksimal hanya 3 kali. Kalau 6 kali berarti tidak diperbolehkan. Berarti kita harus mengubah 6 itu menjadi penjumlahan yang memuat angka-angka dasar pada bilangan Romawi, yaitu bisa kita gunakan 5 ditambah 1. 5 itu dilambangkan dengan V, kemudian 1 dengan I, jadi 6 dilambangkan dengan VI. Kemudian 4000, apakah boleh dituliskan dengan M sebanyak 4 kali? Jawabannya sama seperti tadi, tidak boleh ya. Jadi 4000 itu tidak boleh dituliskan sebagai M. Jadi di sini kita mengubah 4000 itu menjadi 4 dikali 1000. Kemudian 4-nya dapat kita nyatakan dalam pengurangan 5 dikurangi 1, 5V dan 1I. Nah, berbeda dengan contoh yang sebelumnya, tadi kalau 6 itu dinyatakan dengan VI, kalau di sini 4 dinyatakan dengan IV. Ingat ya, kalau yang perlu diingat di sini, kalau penjumlahan berarti lambang bilangannya dituliskan manual, sedangkan kalau pengurangan itu lambang yang dituliskan naik, berarti I dulu baru V. Berarti ini teman-teman tinggal diberi garis di atasnya, berarti menyatakan dikali 1000. Selanjutnya 24 itu dijumlahkan atau dikurangkan. 24 dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan dari 20 ditambah 4. Kemudian 20 sendiri dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 kali 10. Kemudian 4 dinyatakan sebagai 5 dikurangi 1. 10 itu lambangnya X. Kemudian 2 kalinya berarti tinggal dituliskan XX. Kemudian 4, 5 dikurangi 1 berarti I dulu baru V, seperti ini. Selanjutnya 499 dinyatakan dalam penjumlahan atau pengurangan. 499 apakah dapat dinyatakan sebagai 500 dikurangi 1 atau 400 ditambah 90 ditambah 9. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya teman-teman, bahwa I itu hanya boleh dikurangkan dengan X
atau V. Jadi di situ nanti tidak boleh mengurangkan antara I dengan D. Jadi di sini kita menggunakan penjabaran 499 sebagai 400 ditambah 90 ditambah 9. Lalu 400 sendiri dapat dinyatakan sebagai pengurangan dari 500 dikurangi 100, kemudian 90 adalah 100 dikurangi 10, dan 9 adalah 10 dikurangi 1. Dapat dituliskan dalam bentuk simbol adalah CD, XC, dan IX. Jadi 499 dapat dituliskan sebagai CD, XC, IX. Selanjutnya angka ribuan 1323. 1323 dapat dinyatakan sebagai 1000 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 3. 1000 sendiri lamanya adalah M, kemudian 300 3 kali 100 ya, berarti C, kemudian 20 2 kali 10 berarti XX, dan 3 itu 3 kali 1 berarti I. Selanjutnya adalah 640. Selanjutnya adalah 6496. 6496 dapat dinyatakan sebagai 6000 ditambah 400 ditambah 90 ditambah 6. 6000 apakah boleh dinyatakan dengan M sebanyak 6? Ya, jawabannya tidak boleh ya. Jadi 6000 di sini kita nyatakan sebagai perkalian antara 6 dikali 1000. Kita tentukan dulu lambang dari 6 berarti VI, kemudian tinggal kita beri garis di atasnya, berarti itu adalah menyatakan 6000. Kemudian 400 adalah pengurangan dari 500 dikurangi 100, berarti C dulu baru D ya. Kemudian 90 100 dikurangi 10 berarti XC, dan 6 adalah 5 ditambah 1 berarti VI. Jelas ya. Selanjutnya 13.000. Nah, di sini ada 00-nya banyak 3, berarti dapat dinyatakan sebagai 13 kali 1000. Berarti di situ nanti adalah kita buat dulu lambang 13 berarti XII, kemudian tinggal diberi garis di atasnya. Begitu juga dengan 300.000 dinyatakan dengan 300 dikali 1000. 300 adalah 3 kali 100 atau C, kemudian diberi garis di atasnya. Kita masuk ke jutaan. 1 juta. Oke, selanjutnya adalah 1.954.000. Nah, di sini ada 00 di belakang ya, berarti dapat kita nyatakan dengan perkalian 1000. Jadi 1.954.000 dapat dinyatakan sebagai perkalian antara 1954 dikali 1000. Kemudian 1954 kita jabarkan menjadi 1000 ditambah 900 ditambah 50 ditambah 4. Berarti di situ nanti kita tentukan lambang Romawinya baru dikalikan 1000. Oke, 1000-nya dinyatakan dengan M, kemudian 900 adalah CM, kemudian 50 L, kemudian 4 adalah IV. Kemudian tinggal kita beri garis di atasnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah dari lambang Romawi menuju ke bentuk desimalnya. Di sini yang pertama ada XVIII. Di sini nilai X-nya adalah 10, V adalah 5, dan III adalah 3. Berarti tinggal kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 18. Kemudian adalah X. Nah, lambang I ini boleh dikurangkan dengan X, tapi banyak pengurangnya hanya boleh satu lambang saja, yaitu misalnya IX seperti itu. Tapi kalau IIX itu tidak dibolehkan. Jadi di sini IIX itu bukan sama dengan 8. Selanjutnya adalah CDXCI. Nah, di sini CD-nya berarti adalah 400, kemudian XC berarti 90, dan I-nya 1 berarti 491. Kemudian adalah LLL. Nah, L sendiri adalah nilainya 50. Apakah dapat dinyatakan sebagai 3 kali 50? Nah, jawabannya adalah tidak boleh ya teman-teman. Jadi L itu tidak boleh dituliskan secara berurutan. Ingat ketentuan yang di awal tadi. Yang boleh dituliskan secara berurutan itu hanya I,
X, C, dan M. Jadi penulisan 150 bukan L, 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 L. Seperti itu. Selanjutnya, MM, D, J, J, L, X, I, I, I. M berarti 3 kali 1000, kemudian D 500, J berarti 2 kali 100, L 50, X 10 berarti 50 plus 10, kemudian I berarti 3 kali 1, berarti di sini nanti hasilnya adalah 3763. Oke, selanjutnya adalah IX, kemudian ada garis atasnya, kemudian DJ, XL, IV. Nah, di sini kita tentukan dulu yang di bawah garis, berarti IX itu berarti adalah angka 9 ya, menunjukkan 9. Kemudian ada garis, berarti tinggal kita kalikan dengan 1000. Kemudian DC berarti 500 ditambah 100. Kemudian XL berarti 50 dikurangi 10 dan IV berarti 5 dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya adalah 9644. Selanjutnya adalah MM, CM, LXXX, VII, kemudian dengan 2 garis di atasnya. Kita tentukan dulu lambang Romawi yang berada di bawah garis. Berarti MM berarti 2000, kemudian CM berarti 1000 dikurangi 100 berarti 900, kemudian LXX berarti 50 ditambah 30, kemudian VII berarti 5 ditambah 2. Berarti di sini adalah 2987. Kemudian dikalikan dengan 1000 dan dikali 1000 lagi. Berarti dikalikannya 1 juta. Berarti hasil akhirnya adalah 2.987 juta. Seperti itu teman-teman, cara mengubah dari desimal ke Romawi dan Romawi ke desimal. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.